Tinjauan Kurikulum Merdeka, KBK dan CBSA. Kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu. Setiap kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, bergantung pada fokus utama yang diusung. Berikut adalah analisis perbandingan antara kurikulum Merdeka, kurikulum CBSA cara belajar siswa aktif, dan kurikulum berbasis kompetensi KBK. 1. Kurikulum Merdeka, 2022 sekarang. Fokus. Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan profil pelajar Pancasila. Memberikan fleksibilitas kepada guru dalam merancang pembelajaran. Menekankan pada pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa dan kontekstual. Kelebihan. 1. Pendekatan fleksibel. Guru memiliki kebebasan untuk mengatur materi dan metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Contoh, guru bisa fokus pada penguatan literasi siswa jika hasil asesmen menunjukkan kelemahan di bidang tersebut. 2. Penguatan karakter. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila membentuk karakter siswa yang mandiri, beriman, dan berpikir kritis. Contoh, proyek berbasis lingkungan mengajarkan siswa nilai keberlanjutan. 3. Asesmen formatif. Penilaian fokus pada pertumbuhan siswa, tidak hanya pada hasil akhir. Kekurangan. 1. Implementasi tidak merata. Sekolah di daerah terpencil sering kesulitan menjalankan pembelajaran berbasis proyek karena keterbatasan sumber daya. Contoh, sekolah di pedalaman kekurangan fasilitas untuk proyek teknologi atau sains. 2. Beban guru. Guru membutuhkan pelatihan tambahan untuk menyesuaikan dengan fleksibilitas kurikulum, yang tidak selalu tersedia. 3. Kesulitan evaluasi. Penilaian berbasis proses sering dianggap subjektif dan sulit distandardisasi. 2. Kurikulum CBSA tahun 1984 sampai tahun 1994. Fokus. Mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi. Kelebihan. 1. Pembelajaran aktif. Mendorong siswa untuk berpikir kritis dan berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Contoh, diskusi kelompok dan eksperimen di laboratorium. 2. Pengembangan keterampilan sosial. Siswa dilatih bekerja sama dalam kelompok, yang mengasah keterampilan komunikasi. 3. Peran guru yang fleksibel. Guru hanya menjadi fasilitator, memungkinkan siswa lebih mandiri. Kekurangan. 1. Terlalu teoritis. Fokus pada aktivitas seringkali mengabaikan pemahaman konsep yang mendalam. Contoh, siswa sibuk dengan diskusi tanpa memahami inti materi. 2. Penerapan yang salah kaprah. Banyak guru yang belum paham konsep CBSA, sehingga aktivitas siswa dianggap cukup tanpa evaluasi yang tepat. 3. Ketimpangan akses. Sekolah dengan fasilitas minim sulit menjalankan aktivitas pembelajaran yang aktif. 3. Kurikulum berbasis kompetensi KBK. Tahun 2004 sampai tahun 2006. Fokus. Mengembangkan kompetensi siswa baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Menekankan pembelajaran berbasis hasil outcome-based learning. Kelebihan. 1. Pembelajaran holistik. Kompetensi siswa tidak hanya diukur dari aspek akademik, tetapi juga sikap dan keterampilan. Contoh, siswa dinilai dari kemampuan komunikasi dalam presentasi, bukan hanya ujian tertulis. 2. Relevansi materi. Materi pembelajaran lebih kontekstual dan berorientasi pada dunia nyata. 3. Evaluasi yang terpadu. Asesmen mencakup berbagai aspek, bukan hanya penilaian kognitif. Kekurangan. 1. Beban administrasi guru. Guru harus menyusun RPP dan instrumen asesmen yang kompleks untuk setiap kompetensi, yang seringkali menjadi beban administratif. 2. Fokus pada hasil akhir. Terlalu menekankan hasil kompetensi dapat mengabaikan proses pembelajaran. 3. Kesulitan implementasi. Guru memerlukan pelatihan yang memadai untuk memahami pendekatan berbasis kompetensi, tetapi tidak semua guru mendapatkan pelatihan yang cukup. Perbandingan. Kesimpulan. Kurikulum CBSA baik untuk mendorong aktivitas siswa, tetapi membutuhkan pengawasan agar tidak hanya fokus pada aktivitas tanpa makna. KBK berhasil mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran, tetapi terlalu administratif untuk guru. Kurikulum Merdeka berpotensi menjadi kurikulum yang ideal jika implementasinya didukung oleh sumber daya dan pelatihan guru yang memadai.
Setiap kurikulum memerlukan adaptasi sesuai dengan kebutuhan zaman dan konteks sekolah agar mampu memberikan hasil optimal.